Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang kelahiran Nabi Nuh alaihi salam. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Di sudut terpencil dunia, di sebuah desa yang disekelilingi oleh keindahan alam dan misteri tak berujung, hiduplah Lamik bin Metwali bersama istrinya yang cantik dan taat beribadah. Mereka adalah pasangan yang hidup serasi dan penuh kasih sayang, menjalani hari-hari dalam ketenangan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi desas-desus dan kisah-kisah lama dari nenek moyang mereka menghantui pikiran dan hati Lamik. Kisah-kisah tentang Al-Murkibun, makhluk suci malaikat pengawas dari langit, terus menerpa pikiran Lamik. Desas-desus itu menyebutkan bahwa Al-Murkibun kadang-kadang turun ke bumi dan berinteraksi dengan manusia, meninggalkan tanda-tanda dan keajaiban yang mencengangkan dan membingungkan. Lamik dengan penuh ketakutan dan harap menantikan kedatangan buah hati mereka sambil merenung dan bertanya-tanya. Apakah anak yang akan lahir nanti akan membawakan keberkahan atau misteri yang lebih besar? Malam itu langit desa tampak berbeda. Gemerlap bintang menyinari kegelapan dengan cahaya yang begitu terang dan memukau. Lamik bin Metwali duduk di depan rumahnya. Matanya terpejam rapat merenung dalam doa dan pengharapan. Istrinya, wanita soleha yang tengah mengandung, datang mendekat duduk di sampingnya dan menyandarkan kepalanya di bahu Lamik. "Suamiku, malam ini aku bermimpi lagi," bisik istrinya dengan suara pelan namun penuh makna. Lamik membuka matanya menatap istrinya dengan penuh perhatian. "Mimpi apa yang kau lihat, sayangku?" Istrinya menarik nafas panjang. "Aku melihat cahaya terang menyinari seluruh desa. Cahaya itu begitu hangat dan penuh kasih sayang. Dari cahaya itu muncul suara-suara lembut yang menyanyikan pujian-pujian kepada Allah." Lamik merasakan detak jantungnya berdebar kencang, mencoba meresapi makna di balik mimpi istrinya. "Mungkin itu pertanda, sayang. Mungkin itu pertanda bahwa anak kita akan menjadi sumber berkah dan kebahagiaan." Namun dalam hati Lamik, keraguan mulai tumbuh. Dia teringat akan kisah-kisah Al-Murkibun, makhluk suci yang diyakini dapat turun dan menjalin hubungan misterius dengan dunia manusia. "Apakah mungkin?" batin Lamik. "Anak kami memiliki hubungan dengan Al-Murkibun." Minggu-minggu berikutnya penuh dengan kejadian-kejadian ajaib. Bunga-bunga di desa tampak lebih indah, dan udara terasa penuh dengan keharuman yang memabukkan. Lamik dan istrinya sering terlibat dalam dialog penuh makna, membahas mimpi-mimpi dan tanda-tanda yang mereka alami. "Suamiku, aku merasa seperti ada yang berbeda dengan kehamilan ini. Aku merasa begitu dekat dengan Allah dan sering mendengar bisikan-bisikan lembut yang mengajarkan aku tentang kebaikan dan kasih sayang." Lamik menggenggam tangan istrinya, mencoba memberi dukungan dan ketenangan. "Kita harus bersyukur kepada Allah atas semua yang Dia berikan kepada kita. Kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut anak kita." Ketika hari kelahiran tiba, seluruh desa berkumpul merasakan kehadiran keajaiban yang besar. Cahaya ajaib kembali menyinari rumah Lamik dan suara-suara indah terdengar mengisi hati semua yang hadir dengan kedamaian dan kebahagiaan. Namun Lamik merasakan konflik batin yang mendalam. Dia mencoba untuk bersyukur dan merasa bahagia, namun keraguan dan ketakutan terus menghantuinya. "Apakah benar anak ini adalah anakku?" gumam Lamik dalam hati. Apakah dia memiliki hubungan dengan Al-Murkibun? Dengan mata berkaca-kaca dan penuh harap,
Lamik berdoa kepada Allah memohon petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi semua yang akan terjadi selanjutnya dalam hidup mereka. Ketika matahari enggan menampakkan sinarnya, di dalam kamar bayi, Nuh yang baru lahir terbaring dengan tenang diselimuti cahaya suci yang melimpah. Lamik berdiri di samping jendela memandangi langit yang muram. Jiwanya dihantui oleh keraguan dan ketakutan. Sementara itu, istrinya bangun merasa lemah, namun dikuatkan oleh cinta kepada bayi mereka dan kepada Allah. Dia mendekati Lamik menyentuh bahunya lembut. "Suamiku, apa yang mengganggumu? Kita telah dianugerahi seorang putra yang indah." Lamik menghela nafas mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan isi hatinya. Akhirnya ia berkata, "Aku merasa takut. Aku merasa ada sesuatu yang luar biasa tentang Nuh, atau sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya." Istri Lamik memeluknya mencoba memberikan kekuatan dan ketenangan. "Apakah ini tentang kisah Al-Murkibun? Apakah kamu khawatir bahwa Nuh memiliki hubungan dengan mereka?" Lamik mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku mencintaimu dan aku mencintai Nuh, tapi aku perlu tahu kebenarannya." Istri Lamik menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lembut namun teguh, "Nuh adalah anak kita, Lamik. Aku tidak pernah berhubungan dengan makhluk lain selain kamu. Kita harus mempercayai rencana Allah dan tahu bahwa Dia tidak akan memberikan kita beban yang tidak kita mampu tanggung." Mereka berdua duduk di tepi tempat tidur, memandangi wajah Nuh yang damai dan unsurnya luar biasa. Mereka kemudian mulai berdialog, berbicara tentang tanda-tanda dan mimpi yang telah mereka alami. "Apakah kamu ingat mimpi tentang cahaya terang dan suara-suara yang menyanyikan pujian-pujian kepada Allah?" tanya Lamik. "Iya suamiku, aku merasa itu adalah tanda dari Allah bahwa Nuh akan menjadi sumber kebahagiaan dan berkah," jawab istrinya. "Aku ingin mempercayai hal itu dan aku akan berusaha," kata Lamik, merasa sedikit lebih baik dan merasakan mendapatkan dukungan dari istrinya. Mereka berdoa bersama memohon petunjuk, kekuatan, dan kebijaksanaan untuk dapat memahami serta menerima dengan hati terbuka dengan semua yang telah terjadi. Mereka berkomitmen untuk saling mendukung dan membesarkan Nuh dengan penuh cinta, kasih sayang, dan pengertian apapun yang mungkin terjadi di masa depan. Bulan-bulan berlalu dan Nuh tumbuh menjadi seorang anak yang luar biasa. Dengan mata yang bersinar, terang, dan senyuman yang mempesona, Nuh memancarkan aura kedamaian dan ketenangan. Anak-anak desa sering berkumpul di sekitar Nuh, tertarik oleh kehangatan dan kasih sayang yang diberikannya. Lamik dan istrinya, walau kadang-kadang masih merasa khawatir dan ragu, berusaha keras untuk mendidik Nuh dengan ajaran dan nilai-nilai yang baik. Suatu hari ketika Nuh berusia beberapa tahun, Lamik membawanya ke bukit di tepi desa. Mereka duduk di atas batu besar, menikmati pandangan desa dan langit yang luas. Lamik mengambil nafas dalam-dalam dan berbicara kepada Nuh dengan suara yang penuh kelembutan. "Nuh anakku, apakah kamu tahu bahwa kamu sangat istimewa? Allah telah memberikanmu banyak berkah dan karunia," kata Lamik mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Nuh menatap Lamik dengan matanya yang bersinar penuh kepolosan. "Ayah, apa maksudmu? Apa yang membuatku istimewa?" tanyanya dengan suara penuh keingintahuan. Lamik tersenyum, mencoba menyembunyikan kegelisahan di hatinya. "Kamu dilahirkan dengan tanda-tanda yang ajaib, Nuh. Banyak orang di desa ini percaya bahwa kamu akan melakukan hal-hal yang besar dalam hidupmu." Nuh tampak merenung, kemudian bertanya, "Tapi ayah, apa yang diinginkan Allah dariku?" Lamik mengambil nafas dalam-dalam mencari petunjuk dalam hatinya. "Allah menginginkan kita melakukan yang terbaik
untuk mencintai dan merawat orang lain, dan untuk selalu beribadah dan bersyukur kepadanya. Apakah Al-Murkibun juga melakukan hal yang sama, Ayah? Tanya Nuh dengan nada suara yang mencerminkan ketulusan dan kepolosan. Lamik terkejut mendengar pertanyaan Nuh. Dia merasa berat untuk menjawab, tapi dia tahu bahwa dia harus jujur. Al-Murkibun adalah makhluk yang misterius, Nuh. Mereka adalah pengawas, dan banyak kisah yang telah diungkapkan tentang mereka. Tapi ingatlah, kita harus selalu mengandalkan kepercayaan kita kepada Allah dan petunjuknya. Nuh mengangguk seolah-olah memahami setiap kata yang diucapkan oleh ayahnya. Ayah, aku akan berusaha menjadi anak yang baik, dan aku akan selalu mencari petunjuk dari Allah. Lamik merasa sedikit lega, merasa bahwa Nuh adalah anak yang penuh kebijaksanaan dan pengertian. Mereka berpelukan, merasakan kehangatan dan kasih sayang yang mengalir di antara mereka, dan bersyukur kepada Allah atas petunjuk dan cintanya yang tak berakhir. Tahun-tahun berlalu dan Nuh tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana, penuh kasih, dan dituntut oleh ketakwaan. Desa itu berkembang dengan kehadiran Nuh. Bunga-bunga bermekaran lebih indah dan hasil panen selalu melimpah. Nuh sangat dicintai oleh orang-orang desa, dan kata-katanya selalu dinanti-nantikan, karena setiap kata yang diucapkannya membawa kedamaian dan hikmah. Suatu hari Lamik memandang langit yang biru dan mendapati awan-awan berkumpul, seolah membawa pesan dari langit. Dia mengajak Nuh berjalan-jalan melintasi bukit-bukit hijau, menyusuri jalan-jalan desa yang damai. Setelah berjalan dalam diam, Lamik akhirnya memecah keheningan. Anakku, hidup ini penuh dengan misteri dan pertanyaan. Dari kecil kita dihadapkan pada banyak tanda dan keajaiban yang menyelikupi kehadiranmu, kata Lamik dengan penuh emosi. Bukit ini akan menjadi saksi kita di mana kamu kelak akan melakukan sesuatu yang sangat besar, namun juga penolakan. Nuh dengan matanya yang memancarkan cahaya ketenangan menatap Lamik. Ayah, semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Kita hanya bisa berdoa dan berserah kepada kehendaknya, jawab Nuh lembut. Kamu kelak tumbuh menjadi sumber inspirasi dan kebijaksanaan bagi kita semua, Nuh. Aku percaya bahwa Allah memiliki rencana besar untukmu, kata Lamik, matanya berkaca-kaca, menggenggam tangan ayahnya memberikan dukungan dan kekuatan. Ayah, Allah menciptakan kita dengan rencana dan hikmahnya. Kita harus percaya dan mengikuti petunjuknya dengan hati yang tulus dan penuh kepercayaan. Saat matahari tenggelam, melukis langit dengan warna-warna yang indah, Lamik dan Nuh berdoa bersama, memohon petunjuk dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa damai, penuh harapan dan ketenangan dalam menghadapi masa depan yang misterius namun penuh berkah. Mereka kembali ke desa dengan hati yang penuh syukur dan keyakinan bahwa dalam semua keajaiban dan misteri yang ada, hikmah Allah selalu menyertai mereka, membimbing setiap langkah dan memberikan jawaban atas semua pertanyaan dan keraguan yang mungkin ada dalam hati. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh merupakan salah satu rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, karena ia termasuk golongan terpilih yang mempunyai ketabahan luar biasa. Salah satu mukjizat Nabi Nuh alaihissalam adalah bisa menciptakan bahtera atau kapal besar. Berkat hal tersebut, Nabi Nuh dan kaumnya selamat dari azab berupa bencana banjir bandang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat adalah kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan manusia. Dalam Islam, mukjizat ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Nuh termasuk rasul yang mendapatkan tugas dari Allah untuk menyadarkan para kaum menyembah berhala agar mau mengikuti ajaran Allah dan tidak menyekutukannya. Mukjizat dan kisah Nabi Nuh ini disampaikan Allah dalam surat-surat Al-Quran. Salah satunya di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 14 yang berbunyi,
dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Lantas, apa saja mukjizat yang dimiliki Nabi Nuh alaihissalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, membuat kapal besar saat musim kemarau. Pada zaman kenabian, Nabi Nuh dikenal sebagai arsitek hebat, sebab hanya beliau yang sanggup memenuhi perintah Allah untuk membuat kapal megah di atas gunung ketika kemarau. Dikarenakan ia pun seorang tukang kayu, maka kapal megah buatannya itu sangat mengutamakan kayu pilihan yang terbaik dan kokoh. Menurut riwayat kenabian, kapal hasil karya Nabi Nuh dibuat selama 40 tahun, bertingkat 3, panjang 1 km, tinggi 30 hasta, dan lebar 600 hasta. Jika bukan atas mukjizat dari Allah, tentu mustahil kapal megah yang diciptakan ini bisa dibuat dengan cepat, bahkan dibikin langsung di atas gunung saat musim panas. Yang kedua, selamat dari bencana banjir bandang. Mukjizat Nabi Nuh selanjutnya yaitu mendapatkan perlindungan dari Allah ketika terjadi bencana banjir bandang dahsyat. Setelah bahtera besar berhasil dibuat, Allah mulai menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya agar kaum menyembah berhala takluk bahwa ketetapan Allah itu mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan hujan dan air sebagai tanda datangnya banjir besar. Seraya itu, Nabi Nuh meminta pengikutnya untuk segera menyelamatkan diri ke kapal buatannya. Sementara kaum yang membangkang serta menolak seruan dari Nabi Nuh tenggelam dan binasa. Maka kami selamatkan Nuh beserta orang-orang di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Bunyi terjemahan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 119-120. Kemudian yang ketiga, beliau berdakwah hingga usia ratusan tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menyerukan ajaran Allah kepada umat Bani Rasib yang menyembah patung-patung berhala. Kezaliman di masa itu tengah meningkat pesat. Dengan kesabaran, Nabi Nuh mulai berdakwah kepada umatnya. Dia mengajarkan untuk menyembah Allah, meninggalkan maksiat, dan berbuat kebaikan. Sayangnya kaum tersebut pun tetap ada saja yang masih tak percaya kepada ajaran Allah. Menurut riwayat, jumlah pengikut Nabi Nuh alaihissalam tidak lebih dari 80 orang. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam tersebut terdiri dari orang-orang miskin dan lemah. Akan tetapi Nabi Nuh tak patah arah. Ia tetap melanjutkan dakwah meski menerima banyak celaan. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka justru memasukkan anak jarinya ke telinga dan menutup wajahnya dengan pakaian tanda penolakan. Meski telah banyak tertimpa berbagai macam musibah hingga dibenci banyak orang, Nabi Nuh tetap sabar dan teguh hati berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa mukjizat Nabi Nuh alaihissalam yang bisa kalian petik hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian kisah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.